Kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Yang terambil dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Dari firman Tuhan ini ada di ayat 16. Saya bacakan buat kita semua. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah kenyang. Satu kata saja. Jadi firman ini mengajak kita semua, mengarahkan kita semua kepada satu kata yang namanya kenyang. Kalau kenyang berarti tidak lapar. Kalau sudah kenyang berarti rasanya puas. Kenyang oleh apakah yang dikatakan di firman Tuhan ini? Dikatakan di firman Tuhan ini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau firman Tuhan ini hanya dikatakan dengan panjang umur saja, itu semua orang bisa dapatkan. Orang dunia bisa mendapatkan panjang umur. Tapi firman Tuhan yang sungguh luar biasa ini, yang adalah firman-Nya Tuhan sendiri, bukan manusia yang mengatakan. Dikatakan di sini lengkap sekali. Dikatakan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kenyang dengan umur yang panjang. Mengapa kenyang? Karena dikatakan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya firman ini tadi saya tidak terpikir kalau ini firmannya. Sesungguhnya yang saya persiapkan firman Tuhan buat kita hari ini adalah firman dengan tema undang Yesus dalam keluarga, yang terambil dari Yohanes 2. Tapi kok tadi Tuhan ingatkan firman ini, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mungkin ada hubungannya dengan tadi salah seorang yang hari ini berulang tahun. Satu teman di medsos ulang tahun. Ketika dia katakan dia ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur. Di tangan kananmu imani, Tuhan berikan umur panjang. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Lalu dia berkata kepada saya, maaf Bu, saya hanya mau terima yang di tangan kanan saja, yaitu kekayaan saja. Saya tanya, lalu kamu tidak butuh yang di tangan kiri? No. Wah, ini terlalu ekstrim kerohaniannya. Jadi rohani banget, mengatakan aku hanya butuh yang di tangan kanan. Lalu ketika saya kasih penjelasan bagaimana, tetap juga tidak mau yang di tangan kiri. Sampai sekarang rasanya kayaknya dia belum jawab. Lalu itu yang tadi Tuhan ingatkan kepada saya. Ketika selesai puji-pujian tadi, saya duduk, saya berdoa. Roh Kudus ingatkan, ini yang akan kau sampaikan. Karena sudah ada salah satu perwakilan dari anak Tuhan yang mengatakan dia tidak butuh kekayaan dan kehormatan, dia hanya butuh umur panjang. Wow, rohani sekali. Nah, ini orang yang sebenarnya tahu firman Tuhan. Tapi saya katakan kepada dia, apalah arti umurmu yang panjang kalau engkau tidak terima kekayaan dan kehormatan. Amin. Amin. Wah, rohani juga ini berarti semuanya. Amat sangat rohani. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini, di ayat 16, lagi-lagi saya bacakan ayat 16 karena ini yang menjadi ayat inti. Dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan. Kenyang. Apa maksudnya di sini kenyang? Puas.
kita sehingga kita kenyang. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan di sini, akan ku kenyangkan dengan umur panjang. Kenyang, puas memang. Kalau hanya umur panjang saja, orang-orang dunia yang gak percaya Yesus pun menerima itu. Tapi Tuhan luar biasa, dia katakan panjang umur dan kenyang. Artinya umur yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita puas. Amin. Ada banyak orang usia 70, 80, 90, 100 tahun sakit-sakitan. Kenyang apa enggak? Tidak. Tapi Tuhan mengatakan, dia janjikan kepada kita, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Mengapa kenyang? Karena kita sudah melihat keselamatan daripadanya. Amin. Sambil kita menjalani hari-hari kita, apalagi anak-anak muda, ya ampun, berucap syukurlah para anak muda. Kalau engkau masih muda, sudah Tuhan tangkap untuk ambil bagian melayani di ladang Tuhan. Amin. Wah, itu luar biasa. Ada banyak orang mengatakan, masih muda, tunggu dulu tua baru saya melayani Tuhan. Makanya saya senang sekali lagu yang diciptakan, saya tidak tahu siapa pencipta, yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bagi yang muda katakan muda. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti kusut menjadi tua, hidup ini sudah jadi berkat. Di masa mudamu engkau puaskan dirimu melayani Tuhan, dipakai Tuhan engkau. Masa tuamu engkau tinggal duduk manis menikmati berkat Tuhan. Amin. Dan engkau tinggal bersaksi kepada orang lain. Bagaimana sih masa mudamu engkau melayani Tuhan, sehingga di masa tuamu tinggal menikmati berkat Tuhan dan memberkati banyak orang. Amin. Ya, itu yang dikatakan kenyang. Jadi ada banyak orang di luar sana heboh dengan hal-hal yang tidak penting. Saatnya tiba nanti akan muncul kejenuhan demi kejenuhan. Lalu dia akan mengeluh dan berbeban berat. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapakah dia itu? Kita lihat di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi siapakah yang akan Tuhan kenyangkan dengan umur panjang? Orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Amin. Melekat, nempel dengan Tuhan kayak amplop dan perangko. Halo. Siapa di sini yang zamannya masih zaman surat menyurat dulu? Ya jangan berbohong, ya dah. Usia kelahiran 80 tahun ke bawah. Amin. Ya dah. Ngirim surat sama orang tua pakai amplop dan perangko. Ngirim surat sama kekasih harus ada perangko. Kalau nggak ada perangko, amplop doang nggak akan nyampe. Zaman sekarang hitungan detik, 2 detik nyampe langsung lewat WA. Tapi kalau dulu harus pakai surat. Kira-kira kalau sudah kita tempelkan perangko di amplop, kita sobek bagaimana? Perangkonya rusak, amplopnya rusak. Karena apa? Dia sudah melekat. Itu mungkin bisa saja, mungkin kita ngeles ya, mengatakan, bisa Bu, aku pelan-pelan bukanya Bu, soalnya aku dulu pernah lakukan Bu. Saya melihat perangko yang belum kena stempel, saya buka, besoknya tak pakai untuk kirim surat ke orang lain. Pernah apa enggak? Pernah ya? Berarti kalau gitu kita enggak usah pakai istilah amplop dan perangko. Ini saja, ini jari. Ini jari kita ini ada kukunya. Coba kuku ini dilepas
lepas dari jari kita ini. Bagaimana rasanya? Sakit. Wow, bukan potong kuku. Kalau potong kuku tidak sakit. Tapi kuku ini yang ada di melekat di jari ini diambil paksa, ditarik. Sakit apa enggak? Sakit. Karena apa? Sudah melekat nempel. Jadi kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, satu kali tidak ibadah, rasanya kering, rasanya sepi, rasanya kosong. Kalau kita tidak melayani, rasanya bagaimana? Happy? Wah, puji Tuhan, untung virus corona datang sehingga aku tidak pelayanan. Apakah begitu? Rasanya ada yang kurang, bukan? Karena apa? Karena kita sudah nempel, melekat dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti itulah yang akan Tuhan kenyangkan dengan umur yang panjang. Dan Tuhan akan perlihatkan kepada dia keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang mana? Keselamatan yang di bumi, selama di bumi, dan keselamatan yang di sorga. Keselamatan di bumi apa? Kira-kira apa? Ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Keselamatan di bumi ada jaminannya. Dikatakan di ayat 7 tadi. Dibaca salah seorang Mazmur 91 ayat 7. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu janji Tuhan buat orang yang nempel dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan adalah, ciri-cirinya adalah kalau tidak ibadah, kalau tidak pelayanan, gelisah rasanya. Kalau tidak ibadah, kalau tidak pelayanan, kosong rasanya. Tapi orang yang tidak melekat dengan Tuhan, walaupun sebelumnya dia dipakai Tuhan luar biasa melayani, pelayanan dia banyak, tapi ketika suatu saat dia tidak ibadah, tidak pelayanan, tetap merasa biasa-biasa saja, berarti orang itu tidak melekat dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau melekat, kalau lepas sedikit, sakit. Sama dengan kuku ini dilepas dari jari, sakit rasanya. Jadi kalau kita jauh sedikit dengan Tuhan, rasanya sakit, rasanya tidak nyaman, rasanya tidak damai. Jadi bagi kita yang selama ini kurang lebih 3 bulan ya, tidak ibadah, tidak pelayanan, kalau engkau merasa gelisah dan merasa kurang, dan merasa tidak nyaman, merasa kosong, merasa kering, berarti kerohanianmu masih sehat. Berarti engkau betul-betul melekat dengan Tuhan, sehingga ada rasa kurang. Tapi kalau merasa biasa-biasa saja, berarti selama ini kerohanianmu pun biasa-biasa saja, belum melekat dengan Tuhan. Jadi dikatakan di firman Tuhan ini 14 tadi dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Karena hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan luputkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan luputkan dari segala hal-hal yang tidak baik, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan dikatakan di ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasanya Tuhan memuliakan setiap orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Jadi tema kita kenyang, artinya adalah Tuhan akan kenyangkan kita dengan penyertaannya, memberikan kita umur yang panjang. Kenyang dengan umur panjang. Umur yang panjang yang Tuhan kenyangkan itu, Tuhan kasih bonusnya adalah, kita buka di Amsal 3 ayat 16. Salah seorang bacakan Amsal 3 ayat 16. Dikatakan di Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
kenyang. Mengapa kenyang? Karena di tangan kiri ada umur panjang, di tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Makanya kenyang, tidak ada yang kurang. Umur panjang Tuhan berikan di tangan kanan kita. Tuhan percayakan kita usia yang panjang dengan kekayaan dan kehormatan. Kekayaan apakah? Tuhan berikan kekayaan rohani. Amin. Tuhan berikan kita, Tuhan izinkan kita menjadi orang yang kaya rohani. Amin. Amin. Tuhan izinkan kita menjadi orang yang kaya kesehatan. Amin. Amin. Tuhan berikan kita juga kekayaan pengetahuan. Amin. Amin. Sehingga kita bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Dan Tuhan berikan juga kita menjadi orang yang kaya wawasan. Dan yang paling luar biasa lagi, Tuhan berikan kita hati yang kaya. Jadi kaya hati. Kaya hati sama artinya dengan murah hati, suka memberi, punya bakat memberi. Amin. Siapa di sini yang nggak punya bakat memberi? Setiap umat Tuhan harus punya bakat memberi. Amin. Amin. Mengapa kita harus punya bakat memberi? Karena firman Tuhan mengatakan beri Maka diberi. Kalau kita punya kesukaan memberi, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Karena apa? Kalau Tuhan tidak berkati kita, apa yang harus kita beri? Jadi, kalau engkau punya kesukaan memberi, lihatlah Tuhan akan berikan engkau berkat-berkat yang melimpah. Amin. Amin. Ya, jadi di tangan kanan kita Tuhan berikan kita ke umur panjang. Tangan kiri Kaya. ada dua di tangan kiri, kekayaan, kaya rohani, kaya kesehatan, kaya pengetahuan, kaya wawasan, kaya hati. Kira-kira kekayaan yang di tangan kiri ini melengkapi yang di tangan kanan apa enggak? Ya. Iya. Tangan kanan apa tadi? Umur panjang. Umur panjang ini ditambahi dengan kekayaan kesehatan. Jadi bagaimana? Panjang umur dan sehat. Yang di tangan kanan tadi ada apa? Kekayaan. Kaya apa? Kaya rohani. Kerohanian yang kaya ada pada orang yang umur panjang ini. Gimana rasanya? Hidupnya penuh sukacita, damai sejahtera. Kaya pengetahuan. Jadi dia tidak menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, sehingga tidak menjadi orang yang bodoh, tapi orang yang berpengetahuan. Kaya wawasan, kaya hati. Sehingga apa? Umur panjangnya tidak sia-sia. Ada tidak kita lihat orang umur panjang, bahkan sudah sampai 90 lebih umurnya, masih hidup. Tapi mungkin dia sakit-sakitan atau ndak pikun. Rasanya menjalani hidup sukacita. Bahkan ada, saya pernah lihat orang usianya belum sampai 60 tahun, masih sedikit, belum umur 60 tahun, tapi menjalani hidupnya penuh dengan beban, sakit, penyakit numpuk. Ditambah lagi orangnya kalau kita ajak omong nggak nyambung karena sudah mengalami pikun dini. Dalam hati saya kasihan, tapi memang karena dia belum tahu sebenarnya siapa Allah yang dia sembah. Sekalipun sebenarnya dia adalah orang Kristen, tetapi dia belum tahu siapa Allah yang dia sembah. Sehingga ketika ditanya dia, bagaimana Pak, kira-kira nanti masuk surga apa enggak? Dia bilang, nggak tahu. Ya terserah sama yang maha kuasa, terserah sama yang di atas katanya. Kalau dikasih umur panjang, dikasih surga ya syukur, enggak juga ya enggak apa-apa. Nah, ini berarti dia enggak tahu Allah yang disembah. Itu makanya kelihatan perbedaan orang-orang yang tahu siapa Allah yang disembah dengan orang yang tidak tahu siapa Allah yang disembah. Jadi janji Tuhan buat kita, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, cuman satu syaratnya, hati melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan umur panjang dan diberikan bonus
Kekayaan. Kekayaan apa? Terkadang orang berpikir kekayaan itu hanya bentuk yang finansial saja, materi. Padahal sesungguhnya kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita adalah kekayaan rohani. Amin. Paham firman Tuhan, mengerti rencana kehendak Tuhan, sehingga tahu menjalani hidupnya, mengisi hari-harinya dengan benar. Yang kedua, kekayaan yang Tuhan berikan adalah kekayaan kesehatan. Yang ketiga, kekayaan Tuhan beri adalah pengetahuan, karena firman Tuhan berkata umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, di tangan kanan kita diberikan kekayaan rohani, kekayaan kesehatan, kekayaan pengetahuan, kekayaan wawasan. Orang yang kurang wawasan, cara berpikirnya picik, kaku, mengartikan firman Tuhan nanti kaku, sehingga dia tidak mengerti apa yang Tuhan maksud. Makanya akan Tuhan berikan kita kekayaan wawasan, dan diberikan kekayaan hati, kaya hati, murah hati. Dan yang terakhir, Tuhan berikan kekayaan finansial, materi. Amin. Tuhan mengatakan apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Langkahmu langkah kemenangan. Pergumulan beli rumah. Tuhan jawab. Amin. Iya. Ingin punya usaha yang punya karyawan 1000? Tuhan jawab. Diamenkan. Mau dapat istri 2? Tidak. Itu baru tidak usah diamenkan. Tapi kalau hal-hal yang positif diamenkan. Amin. Mau memiliki rumah mewah? Amin. Kenapa enggak? Jangan punya iman yang cetek. Imani hal-hal besar. Amin. Asal hatimu melekat dengan Tuhan. Amin. Iya. Tuhan mengatakan ada kepastian, semua yang kau impikan terjawab asal kau melekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, bonus dari umur panjang Tuhan berikan kehormatan. Kehormatan bukan saja berbicara tentang jabatan. Karena apa? Seseorang memiliki jabatan belum tentu orang itu terhormat. Tapi yang dikatakan di firman Tuhan di ayat 15, Mazmur 91:15 dikatakan. Salah seorang baca? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dari dan memuliakannya. Iya. Siapa yang memuliakan? Tuhan. Jadi apa arti kehormatan? Kemuliaan. Jadi Tuhan berikan kemuliaan. Kemuliaan datang dari mana? Roh Kudus memberikan kemuliaan sehingga muka bercahaya. Amin. Hati sukacita. Amin. Ketika kita berjalan, orang merasa kayak seolah-olah melihat Tuhan. Amin. Dan tentunya anak cucu dari kemuliaan itu adalah nama baik. Jadi kalau hati kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan buat kita kenyang memang. Amin. Aminnya sangat sedikit. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan buat kita memang kenyang. Amin. Kenyang dengan apa? Umur yang panjang. Bonusnya kekayaan dan kehormatan. Kekayaan itu banyak. Kekayaan rohani, kekayaan kesehatan, kekayaan pengetahuan, kekayaan Wawasan. kekayaan hati, dan kekayaan finansial. Kehormatan Tuhan berikan lewat kemuliaannya, dan kemuliaannya memenuhi hidup kita. Kalau kemuliaannya memenuhi hidup kita, maka hidup kita menjadi hidup yang rohani, sehingga mau gak mau pasti kita punya nama yang baik. Seperti di Amsal dikatakan, nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan. Amin. Ada banyak orang tidak peduli dengan nama baiknya, lagi menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang, nggak penting nama baik. Tapi dalam tanda petik, bukan berarti kita mengedepankan nama baik kita. Ada banyak orang sampai bersandiwara, sehingga seperti orang yang sedang pencitraan supaya namanya baik. Bukan itu yang dimaksud di sini. Artinya yang dimaksud di sini adalah hidup kita
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika orang melihat kita, kita tidak jadi batu sandungan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, dengan sendirinya nama kita juga baik. Jadi Tuhan mau berikan kita hadiah terindah, yaitu kenyang. Adakah kita mau dikenyangkan oleh Tuhan? Amin. Kita kenyang dengan umur yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Umur yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena umur yang panjang disertai dengan kekayaan dan kehormatan. Jadi apa yang mengenyangkan? Yang mengenyangkan adalah umur yang panjang yang disertai dengan kekayaan dan kehormatan. Jangan pernah tolak, jangan sampai engkau menolak kekayaan dan kehormatan, karena kekayaan dan kehormatan adalah pasangan dari Umur umur panjang. panjang. Tetapi jangan pikirannya kepada kekayaan yang berbentuk materi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh kaya materi. Namun kekayaan materi itu adalah bonus yang akan mengikuti kalau kita sudah kaya rohani. Amin. Jadi kuncinya adalah melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan katakan pembelaannya luar biasa. Sekalipun sekarang ini kita lihat bagaimana pemerintah bisa menekan jumlah dari orang yang terpapar virus corona. Tidak bisa. Karena apa? Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang mampu mencabut virus corona dari muka bumi ini, mensirnakan virus corona dari muka bumi ini. Jadi kalau Tuhan yang mampu, berarti kita bagaimana? Dekat dengan Tuhan. Sampai dekatnya sampai seberapa? Dekat Tuhan. Melekat. Amin. Amin. Jangan sekedar dekat. Kalau dekat begini bisa-bisa enggak? Bisa. Tapi kalau melekat Tidak. tidak bisa-bisa. Amin. Amin. Ada yang mau berpisah dengan Tuhan? Tidak. Melekatlah, lebih lekat, lebih melekat lagi dengan Tuhan. Indah sekali kalau melekat dengan Tuhan. Tidak ada yang kurang. Rasanya sukacita sekali. Tidak ada rasa khawatir, bimbang. Keluar rumah tidak ada ulekan. Rasanya tetap aman dalam perlindungan Tuhan, karena ada jaminannya. Mazmur 91 ayat 2. Apa? Allahku, Kekuatan. Perlindungan. perlindunganku, Allahku yang ku percayai. Ayat 7-nya dikatakan walau 10.000 rebah di sisi kiri, 10.000 sisi kanan, tapi aku tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan kasih jaminan buat kita. Syaratnya cuma satu, melekat dengan Tuhan. Maukah kita melekat dengan Tuhan? Amin. Engkaulah orang-orang yang akan Tuhan kenyangkan dengan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus